Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh ada di hari terakhir dalam minggu berjalan ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Itu sebabnya keadaan, situasi apapun yang terjadi, yang hari-hari ini mungkin sedang menimpa kehidupan saudara dan saya, percayalah itu adalah bagian dari proses pendewasaan, pendidikan dan pernyataan Tuhan untuk memperlihatkan cinta kasih-Nya dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya biarlah fokus kita bukan kepada masalah pergumulan kita hari-hari ini kita hadapi, tapi fokus kita akan tetap firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Masalahmu, pergumulanmu, bahkan orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidupmu, itu akan berlalu saudara ya. Karena yang pasti tergenapi adalah firman-Nya. Dan firman-Nya berkata semua baik apa yang dijadikan Tuhan itu sungguh baik. Karena itu dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, secara khusus di hari terakhir dalam minggu berjalan ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita tetap kuat di hari-hari terakhir, kita tetap bersemangat, tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Dan bagikan kembali jika program ini memberkati hidup saudara, sehingga apa yang kita bagikan juga boleh memberkati umat Tuhan lainnya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Sungguh kami akan melihat campur tangan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami, karena Engkau Bapa yang baik. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa situasi, keadaan, bahkan sikap orang kepada saudara dan saya itu tidak dapat mempengaruhi kebaikan Tuhan yang selalu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Makanya berulang-ulang saya ajak setiap umat Tuhan, stop fokus dengan kesusahanmu, dengan penderitaanmu, stop fokus dengan masalah pergumulanmu, stop fokus kepada orang-orang jahat yang memang terkadang mengkhianati. Tuhan izinkan mengkhianati hidupmu, Tuhan izinkan menyusahkan hidupmu. Stop fokus kepada hal-hal yang buruknya yang kita lihat, tapi belajar untuk fokus dan melihat segala sesuatunya berdasarkan cara pandang Tuhan melihat saudara. Kenapa? Karena Alkitab mencatat segala sesuatu yang Tuhan jadikan itu baik, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya pemazmur pernah mengatakan di dalam keadaan sukar, di dalam keadaan susah, apa yang pemazmur katakan? Kita lihat sama-sama di dalam Mazmur pasal 27 ayat 13 dan ayat 14. Perhatikan perkataannya. Sesungguhnya aku percaya, sama-sama bilang sama saya percaya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat. Wow, berarti dia belum melihat, tetapi dia percaya bahwa dia akan melihat. Apa yang pemazmur percayai bahwa dia akan melihat, apa yang dia percayai saudara? Dikatakan selanjutnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Jadi keadaan saat itu bukan keadaan yang baik. Keadaan saat itu keadaan yang penuh dengan kekhawatiran yang menghampiri kehidupan pemazmur saat itu. Ya kan, Raja Daud mengalami hal tersebut sudah dikasih dalam Tuhan. Kesusahan, rancangan orang jahat menghampiri kehidupannya. Tetapi dia mau mengatakan dalam kehidupannya sendiri, aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nah terkadang saudara dikasih dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan, keadaan tidak selamanya baik. Tetapi kita diajarkan hari ini untuk memperkatakan, ya Tuhan, aku percaya bahwa aku akan melihat. Sudah terlihat belum? Tetapi kita percaya kita akan melihat. Kapan kita akan melihat? Kita nggak tahu waktunya. Nah ini dia.
Untuk melihat kebaikan Tuhan perlu waktunya. Sekarang belum, tapi engkau perlu percaya bahwa engkau akan melihat waktu itu akan terjadi. Itu sebabnya dikatakan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Raja Daud, pemazmur ini mengingatkan kepada setiap kita hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kalau keadaan belum engkau lihat baik, perkatakan, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tetapi ada bagian kita. Apa bagian kita? Di ayat 14 pemazmur katakan, saya harus menantikan Tuhan. Untuk menantikan Tuhan itu perlu waktu. Kita nggak tahu kapan keadaan ini menjadi baik. Tetapi yang saya mau perkatakan, percaya saya akan melihat kebaikan Tuhan. Makanya pemazmur juga katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Haleluya. Amin. Nah, ini yang harus kita ingat dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Betul, kita hidup di dunia yang semakin hari semakin jahat. Tetapi kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Siapa orang yang mengasihinya? Saudara dan saya, selama kita mengasihi Tuhan Yesus, maka apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, Tuhan bisa buat menjadi baik. Itu sebabnya bagian kita percaya. Yuk sama-sama yuk, sekali lagi yuk, taruh tangan kanan kita di dada yuk. Dimanapun kau mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini, taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya percaya saya akan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Amin. Yes. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagian saudara dan saya tetap nantikan Tuhan. Kenapa kita harus menantikan Tuhan? Kenapa kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita? Karena untuk melihat kebaikan yang akan Tuhan buat dan Tuhan kerjakan, itu ada waktunya. Gak bisa kita bilang sekarang Tuhan. Loh, kita gak boleh ngatur Tuhan. Kita yang harus hidup diatur oleh Tuhan. Karena kita gak tahu waktunya Tuhan kapan. Karena kita gak tahu kapan kebaikan yang berasal daripada Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Maka bagian kita ayat 14 ini, saya harus tetap terus menantikan Tuhan. Saya percaya saya akan lihat kebaikan Tuhan. Tapi bagian saya harus kuatkan dan teguhkan hati saya. Saya harus menantikan Tuhan. Amin saudara. Saya ajak setiap umat Tuhan yang hari ini secara khusus mendengarkan renungan singkat melalui program ini. Ayo tetap terus nantikan Tuhan. Kita percaya Dia Tuhan yang baik kok. Dia ciptakan segala sesuatu itu baik saudara. Itu sebabnya bagian kita adalah tetap percaya bahwa apapun keadaan kita saat ini, apapun rancangan manusia yang jahat dalam hidup setiap kita hari-hari ini, apapun masalah pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, semuanya dapat dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Hanya bagian kita adalah nantikan Tuhan. Kuatkan hatimu, teguhkan jiwamu, tetap nantikan Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, Dia akan menyatakan kebaikannya selalu dalam kehidupan kita. Seringkali masalah itu, kebaikan itu terbungkus oleh masalah. Seringkali kebaikan Tuhan terbungkus oleh orang-orang yang mungkin hari-hari sedang merancangkan yang jahat dalam hidupmu. Tapi stop fokus kepada pergumulanmu, stop fokus kepada penderitaanmu, stop fokus kepada masalahmu. Belajar untuk tetap fokus kepada kasih dan kebaikan Tuhan. Dia Bapa yang baik saudara. Dia akan pakai setiap keadaan dan situasi untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Bagian kita adalah nantikan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami belajar firman-Mu. Tuhan mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa segala situasi keadaan bisa saja terjadi dalam kehidupan kami. Sesuatu yang mungkin kami lihat sedang tidak baik-baik saja. Tapi kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Itu sebabnya hari ini kami mau perkatakan, aku percaya Tuhan. Aku akan melihat kebaikan Tuhan di tempat di mana aku hidup. Bagian kami menantikan Tuhan, bagian kami menguatkan dan meneguhkan hati kami. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus, satu persatu umat-Mu Tuhan jamah. Sehingga kami tetap terus beriman dan percaya bahwa kami akan melihat pertolongan karena Tuhan kami, Engkau Bapa yang baik. Hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri kesanggupan untuk menjalani hari-hari hidup mereka. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin.
Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Dia tetap Bapa yang baik, sekalipun keadaan sedang tidak baik-baik saja. Namun bagianmu untuk melihat sesuatu yang baik dari Tuhan yang akan digenapi adalah tetap nantikan Tuhan dan kuatkan teguhkan hatimu. Tuhan Yesus memberkati kita.